Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam acara Baru Terang. Beberapa tahun belakangan ini kita sering mendengar istilah pinjaman online atau pinjol. Layanan ini menggunakan sistem peer-to-peer atau Anda langsung terhubung dengan si pemberi pinjaman tanpa pihak ketiga seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Mulai berkembang sekitar tahun 2016 ketika terbitnya peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dengan kata lain, layanan pinjaman online ini awalnya terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kala itu, fasilitas pinjaman ini banyak digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Jadi bagi mereka yang membutuhkan modal untuk memulai usaha mereka, maka mereka dapat menggunakan layanan pinjaman online ini. Produk ini disebut sebagai pinjaman online atau pinjol karena mulai dari proses pengajuannya hingga pada persetujuan dan pencairan dananya dilakukan semuanya secara online. Hanya dengan konfirmasi SMS dan atau telepon. Anda tidak perlu ke bank untuk menyelesaikannya. Pinjaman online ini menjelma menjadi salah satu produk finansial keuangan yang paling diminati di Indonesia ini. Karena proses pengajuannya yang mudah, tanpa agunan, tanpa jaminan, dan juga sangat praktis. Akibatnya, karena kemudahan dalam memperoleh pinjaman ini, akhirnya menimbulkan gaya hidup yang konsumtif bagi para penggunanya, bagi masyarakat Indonesia. Tidak lagi hanya sebagai modal usaha, bahkan pinjaman online dimanfaatkan untuk mendukung gaya hidup seseorang. Untuk tujuan gaya hidup, dan juga bahkan untuk menutup utang yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi berhutang untuk menutup hutang. Sejak sekitar tahun 2018, mulai bermunculanlah pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK atau dengan kata lain, ilegal. Mereka hadir dengan biaya admin yang sangat tinggi dan dipotong langsung dari pinjaman. Jadi kalau Anda meminjam 1 juta, langsung dipotong 400.000 dan Anda hanya menerima 600.000. Suku bunga dan denda yang sangat tinggi dan jangka waktu pelunasannya sangat singkat. Bukan hanya itu, aplikasi pinjaman online ini juga meminta akses kepada smartphone Anda sehingga mereka dapat mengakses kontak ataupun galeri Anda yang nanti akan digunakan untuk melakukan teror jika Anda tidak dapat melunasinya. Namun walaupun demikian, dengan segala risiko yang masih ada ini, masih banyak juga masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan pinjaman online sekalipun tidak terdaftar di OJK. Akibatnya, banyak dari masyarakat Indonesia ini yang kewalahan membayar dan akhirnya mereka menjadi frustasi karena intimidasi dari pihak penagih yang merugikan mereka, bahkan mencemarkan nama baik mereka lewat teror yang dilakukan. Yang terbaru adalah akibat yang paling fatal. Seorang mahasiswa di sebuah universitas mentereng di negeri ini membunuh juniornya dengan tujuan untuk menguasai hartanya karena menurut beritanya dia terlilit hutang pinjaman online. Jika kita telaah, maka masalah utama dari persoalan pinjol atau pinjaman online ini adalah pengelolaan keuangan. Apa kata Alkitab mengenai hal ini? Di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, diterjemahkan dari King James Version, biarlah percakapanmu, tingkah lakumu harus bebas dari cinta uang, dan kamu harus puas dengan apa yang kamu miliki. Karena ia telah berkata, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah menelantarkanmu. Sebetulnya prinsip yang terdapat dalam kitab Ibrani ini sudah muncul dalam kitab Kejadian lebih awal. Kejadian pasal 2 ayat 4 dan ayat 5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan atau mengelola tanah itu. Perhatikan,
Salah satu tugas penting yang Tuhan mau kita lakukan adalah mengelola dengan baik apa yang dipercayakan kepada kita. Apa yang ada pada Anda saat ini, jika dikelola dengan baik, itu akan cukup. Dan sebaliknya, sebanyak-banyaknya yang Anda peroleh, baik lewat pinjaman atau lewat usaha yang lain, jika tidak dikelola dengan baik, itu akan habis, bahkan akan mencelakakan Anda. Kejadian pasal 2 ayat 5 ini terdapat dua prinsip penting yang harus kita ketahui. Prinsip pertama, Tuhan tidak akan membiarkan pertumbuhan terjadi, termasuk tentang materi atau keuangan Anda, jika tidak ada manajemen atau pengelolaan yang baik. Prinsip yang kedua, Anda akan kehilangan apa saja yang Anda miliki saat ini, jika tidak dikelola dengan baik. Lalu, bila saat ini Anda sudah sempat meminjam pinjaman online dan Anda terlilit dengan hutang yang ada, apa yang harus Anda lakukan? Segera lunasi. Jangan hanya didoakan supaya lunas. Tidak cukup. Hutang uang hanya akan lunas bila mana itu dibayar. Tidak dengan cara meminjam pinjaman baru untuk menutup hutang yang ada. Tidak hanya cukup menjadi tiba-tiba Anda menjadi rohaniawan lalu rajin berdoa lalu Anda berharap utang Anda lunas. Tidak. Anda juga harus bekerja. Bekerjalah dengan giat. Jangan malu, lakukan segala pekerjaan yang baik, yang halal. Berusaha dengan keras. Dan jangan mencari pinjaman untuk menutup utang Anda sebelumnya. Apabila Anda memiliki keterbatasan atau kemampuan untuk membayar, Anda harus mengajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu pelunasan, penghapusan denda, dan lain-lain. Usahakan apapun yang bisa untuk meminimalisir pembengkakan akibat bunga hutang Anda. Setelah semua beban hutang Anda selesai, jangan berpikir untuk melakukannya lagi. Kelola apa yang ada pada Anda dengan baik. Karena Tuhan, ketika Dia melihat bahwa Anda mampu mengelola apa yang Anda miliki, Tuhan akan percayakan berkat yang lain lagi. Apa yang Anda miliki saat ini, walau sedikit, kalau dikelola dengan baik, Tuhan akan menumbuhkan kembali berkat-berkat yang lain untuk Anda nikmati. Ini bukan terang baru, tapi ini baru terang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.